kita hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, oke? Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak.
trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It lead me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Just to be with you, Lord. Just to be with you, Lord. Thank you, Jesus. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita bagi Dia. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
Halo Views, apa kabarnya semua? Welcome back to Views Online Service. I'm so excited to be here today. Dan yang pastinya semoga semua tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini I want to share something yang lagi ngetrend zaman sekarang. Judulnya adalah Instantly Overrated. Wah, hal yang instan tapi ternyata berlebihan. Atau mungkin ternyata ada sesuatu yang tidak sebaik apa yang dipikirkan. Nah, oke, before that, mari kita sama-sama mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur, di mana kami semua di Views Online Service ini, semua dalam keadaan baik, dan kami tidak kekurangan suatu apapun. Semoga Tuhan dari sharing hari ini, dari firman Tuhan hari ini, kami bisa belajar 1-2 hal, mengenai karakter Kristus lebih lagi, kami makin bisa mengenal Kristus lebih lagi. Dan hari ini juga, kami percaya Engkau yang sudah berikan kami hikmat, Engkau berikan kami pendengaran yang baik, supaya kami benar-benar bisa belajar dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua sama-sama katakan, amin. Nah, akhir-akhir ini ada satu fenomena yang lagi heboh, ya kan? Yaitu adalah fenomena Crazy Rich. Wah, banyak banget nih crazy rich yang ada di Indonesia ini ternyata. Banyak banget orang-orang muda, anak-anak muda yang tiba-tiba duitnya banyak, tiba-tiba sukses luar biasa, yang tiba-tiba mereka bisa beli mobil supercar, sports car banyak, mereka bisa beli rumah mewah, ya kan? Mereka bisa eksis di sosial media, semua orang pada ngeliatin mereka, pada follow mereka, pada bertanya-tanya, wow ini luar biasa banget, ya kan? Banyak banget ya ternyata istilahnya orang bisa sukses di usia yang benar-benar sangat muda, dan mungkin benar aja gitu kan? Nah tapi akibatnya adalah banyak dari kita yang akhirnya itu menjadikan tekanan. Apalagi kita buka sosial media, semua rasanya seolah-olah semua orang sukses luar biasa di usia yang muda, terus kita mungkin lebih tua, kita ngerasa aduh kita kegagalan gitu ya, kita gagal. Ada tekanan yang luar biasa dari informasi-informasi yang ada di luar sana yang kita lihat tiap hari, yang bilang kalau kita seolah-olah kita gagal. Padahal sebenarnya ternyata terakhir-terakhir terbuka di mana keindahan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang ternyata basisnya kurang tepat, ya kan? Nah, sama aja nih. Kita ngomong soal kalau orang jualan, yang paling laku sekarang adalah produk instan, instant products, ya kan? Kalau bisa semuanya serba instan. Pengen kurus cepet, wah bisa kurus tanpa olahraga, dalam waktu 3 hari langsung turun 3 kilo, sehari 1 kilo, wah luar biasa tuh, pasti laku, ya kan? Mungkin salah satunya, oke, kita paling jualan mie instan gitu kan. Wah mie instan udah pasti yang paling laku. Apalagi, pokoknya ini kiat sukses, menang, banyak gitu kan dalam trading. Wah profit 1% 1 hari, contoh gitu ya. Semuanya serba instan, sukses serba cepat gitu. Semua yang dijanjikan oleh dunia ini, yang kita sering tergoda adalah semua yang serba instan. Tetapi kita juga tahu ternyata di balik dari segala sesuatu yang instan itu, ya kan? Ternyata kita menjadi kehilangan banyak sekali kesempatan untuk sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Simpel aja, paling simpel saya paling suka pakai contoh kalau makanan instan, ya kan? Microwavable food. Makanan yang kita tinggal taruh microwave langsung jadi, ya kan? Istilahnya semua makanan-makanan yang instan. Pada saat kita sudah terbiasa nih makan makanan instan ini cepet praktis ya kan, udah terbiasa. Sekali-kalinya kita cobain yang namanya mungkin bakmi apa ya istilahnya ya, bakmi dari mana gitu ya, contoh ya, bakmi Agon atau bakmi Alok misalnya contoh. Kita kaget kan, wow ternyata rasanya yang bakmi yang sebenarnya yang dimasak dengan sempurna, yang mungkin bikinnya homemade, handmade, ternyata rasanya jauh melebihi daripada semua instant noodle yang pernah kita rasakan. Mungkin, ya kan? Mungkin kecuali Indomie kali ya. Tapi nggak juga, walaupun kita udah sering makan Indomie, pada saat kita makan bakmi itu beda sekali, gitu ya. Jadi ternyata segala sesuatu yang sifatnya instan itu tuh limited. Ada istilahnya itu tidak memanfaatkan seluruh seluruh opportunity yang ada, ya kan? Tidak memanfaatkan seluruh kekuatan atau
kemampuan dan kapasitas yang sebenarnya. Tapi kita sudah terbiasa dengan yang nama instan, jadi akhirnya kita menerima. Karena yang poin yang selanjutnya adalah it takes time to build something good. Butuh waktu untuk membuat sesuatu yang enak, membuat sesuatu yang keren, membuat sesuatu yang luar biasa baik. Itu butuh waktu. Butuh waktu untuk membuat sesuatu yang tidak sementara, yang sifatnya bisa lama, yang bisa long lasting, itu pasti butuh waktu. Tetapi sayangnya banyak dari kita yang lebih suka mengorbankan banyak hal hanya karena kita pengen sesuatu serba instan. Padahal sebenarnya banyak banget hal yang kita missing out, bahasa kerennya gitu ya. Kita actually missing out pada saat kita ambil hal-hal yang instan, kita ambil shortcut, kita ambil jalan pintas. Sebenarnya ada banyak hal yang kita missing out dari yang sebenarnya kapasitas yang sebenarnya. Contoh aja ya, kalau misalnya kita manasin makanan di microwave. Panasnya ini mungkin udah lama nih, tapi selalu ada bagian yang istilahnya yang masih dingin gitu ya. Bagian ini udah panas, udah lembek banget gitu kan, kasarnya malah kelembekan. Bagian tengahnya itu selalu masih dingin dan bahkan kayak pas dimakan, aduh nih panasnya beda-beda gitu ya. Jadi pada saat kita mau buru-buru, udah pasti hasilnya akan demikian. Jomplang-jomplang, beda-beda. Tidak konsisten. Ya kan? Nah ini kita zaman sekarang juga sama nih. Banyak dari kita yang semua pengen serba instan, akhirnya tidak konsisten, tidak tahan lama. Ya kan? Matius 13 ayat 3. Nah ini salah satu cerita yang benar-benar bisa menginspirasi kita semua ya. Yaitu adalah perumpamaan mengenai seorang penabur. Saya bacain. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ini Matius 13 ayat 3. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya habis. Wow. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini dia, banyak dari kita yang pengennya semua serba instan, akarnya, fondasinya itu tidak dalam. Dari luar terlihatnya sukses, dari luar terlihatnya punya duit banyak, dari luar terlihatnya sangat bahagia dan luar biasa. Tapi pada saat fondasi kita tidak kuat, yang terjadi adalah seperti benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Ada tanahnya tipis, akarnya cuma sebentar doang, karena udah mentok, jadi yang terjadi adalah dia langsung berusaha untuk terlihat. Ya kan? Orang terlihat tapi tidak dalam waktu lama, tidak kuat. Ada sebentar, kena matahari sebentar, kena exposure bentar, langsung mati semua. Ini yang terjadi, fenomena Crazy Rich sekarang. Banyak dari mereka yang tiba-tiba luar biasa, tetapi tidak lama. Kebohongan-kebohongan, kejelekan-kejelekannya mulai terkuak. Dan benar-benar bukan sesuatu yang bisa sustainable, right? Nah, itu dia nih. Jadi, hati-hati nih. Kita terutama sebagai orang Kristen, kita di sini yang paling penting apa sih? Kita mau membangun iman kita. Seberapa kuat iman kita? Seberapa kuat pengenalan kita akan Kristus? Hati-hati pada saat kita hanya sekedar kenal Kristus, lalu kita pengen terlihat, kita pengen sukses. Oh ya kan, kalau misalnya kenal Kristus harusnya diberkati. Oke, kenal Kristus diberkati. Oke, maka dari itu pokoknya aku rajin ke gereja, aku rajin memberi karena aku pengen sukses, aku pengen hidupku enak. Kita jalankan itu semua, tapi saya yakin tidak akan berjalan lama. Cuman sebentar doang sakit hati. Cuman sebentar doang kepahitan sama Tuhan atau kepahitan sama teman-teman seiman. Kenapa? Karena ternyata kok ikut Kristus ternyata banyak hal yang dia nggak suka, gitu kan? Pengertiannya dia, fondasinya dia, iman dan hatinya dia tidak kuat. Makanya kenapa banyak dari kita yang sebentar serius dan semangat dalam Tuhan, cepat banget juga untuk jatuhnya. Ya kan? Nah, jadi gimana nih? Kira-kira hal apa aja
yang bisa menahan pertumbuhan kita sebenarnya. Nah ini kita bisa lanjut. Di Matius 13 ayat 7. Matius 13 ayat 7 saya lanjutin. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Wow. Matius 13 ayat 7 ini luar biasa banget. Karena di sini dibilang sebagian dari benih tersebut jatuh di tempat yang banyak semak durinya. Nah lalu makin besarlah semak itu dan sesuatu benih yang harusnya tumbuh dengan baik terhimpit dan akhirnya mati. Ini kira-kira apa nih artinya? Pengaruh dunia. Pengaruh dunia di luar sana, kita pengen bertumbuh dalam Kristus, ya kan? Kita pengen bertumbuh dalam Kristus, kita berusaha dan lain-lain, tetapi kita benar-benar terpengaruh sama apa yang ada di dunia. Kita terpengaruh pada saat kita tadi ngeliat, wow, ternyata orang bisa sukses dengan cepat ya. Wah, ternyata anak muda ini udah punya duit ratusan miliar, puluhan miliar. Saya belum, masih susah. Langsung kita kecewa, langsung kita takut, ya kan? Langsung kita ngerasa kita gagal, terhimpit dari pengaruh dunia. Akhirnya mati iman kita. Sayang banget. Atau mungkin bisa juga bukan masalah pengaruh dari luar, tapi adalah kesibukan kita sendiri. Seberapa banyak dari kita yang alasannya adalah selalu, aduh aku sibuk banget. Saya sibuk banget. Kerjaan saya sibuk banget. Ini saya sibuk. Sibuk ngecek ini, sibuk ngecek email, sibuk ngecek WhatsApp, sibuk ngecek handphone, ya kan? Ya itu sama saya juga sih, gitu kan, mengakui. Kita di sini diingetin, kadang-kadang kesibukan kita ini menjauhkan kita dari kebenaran yang sebenarnya. Karena kita jadi seolah-olah tidak punya waktu untuk makin mengenal Kristus. Jangan sampai kita seperti benih yang jatuh di tanah yang banyak semak duri. Pengaruh dunia dan kekhawatiran dan kesibukan dunia itu mengganggu kita semua. Jadi kita semua ini hati-hati nih. Kesibukan kita terutama bisa menjauhkan kita dari sesuatu yang paling penting yang harusnya kita pursue. Adalah hubungan kita dengan Kristus. Ujung-ujungnya adalah kita seperti Paulus, kita yang aku kehendaki adalah supaya aku makin mengenal Kristus dan makin serupa dengan Dia. Tetapi pada saat kita mulai terhimpit dengan kekhawatiran dunia, susah untuk kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Karena kita sudah khawatir dengan segala yang di dunia. Kita mulai, terdampak sama pengaruh-pengaruh dunia yang dunia janjikan. Sosial media, seolah-olah semuanya luar biasa, semuanya indah. Kita merasa kita tidak indah, kita tidak sukses, kita tidak bahagia. Dan akhirnya kita seperti terhimpit dari pengaruh dunia tersebut. Padahal sebenarnya, yang tadi kita sudah sempat mention juga adalah, hal yang baik butuh waktu yang lebih lama memang. Simple. Kita ngomong soal makanan lagi ya. Makanan nih karena ini ada sesuatu yang exciting. Pada saat orang pengen lagi masak, orang pengen makanannya udah pasti enak. Caranya gimana? Biasanya simple. Apalagi kalau kita orang Asia, kasih MSG, kasih penyedap rasa. MSG dan penyedap rasa itu adalah sesuatu yang diciptakan untuk membuat segala macam makanan menjadi lebih enak secara instan. Kaldu. Padahal sebenarnya yang namanya kaldu itu mungkin harus dimasak berjam-jam. Sampai akhirnya segala nutrients yang segala hal yang baik dari daging, dari tulang-tulang tersebut keluar dan membuat aroma dan rasa yang sangat enak. Tetapi semua ini sekarang diganti menjadi air ditambahin sama MSG. Sudah enak, gitu kan? Tapi di dalamnya sebenarnya kandungannya tidak ada. Kandungannya nggak ada yang sehat sebenarnya. Kuah yang harusnya tadinya enak dan sehat menjadi hanya kuah yang enak dan bikin aus gitu ya kasar ya. Jadi esensinya diambil. Jadi bayangin, makanya kenapa tadi judulnya instantly overrated. Kita di dunia, kita selalu berpikir segala macam yang instan, yang cepat itu luar biasa baik dan keren. Dan harus dicontoh dan harus dibeli. Padahal sebenarnya kadang-kadang itu bisa mengambil esensi yang sebenarnya. Mengambil esensi yang sebenarnya. Pada saat kita makan, kalau sekarang lagi banyak ngetren tuh broth gitu ya. Kaldu yang sebenarnya dijual bisa mahal gitu kan. Ini benar-benar kaldu yang banyak banget nutrients-nya, banyak banget gizinya.
dibandingin sama kuah atau air pakai MSG. Rasanya sih mungkin bisa yang MSG bisa seolah-olah lebih enak, tapi esensinya tidak ada sama sekali. Jangan sampai kita seperti itu, ya kan? Kita hanya terlihat sukses, kita hanya terlihat keren, baik dan lain-lain, tapi kita tidak punya esensinya dalam kehidupan kita. Akhirnya yang terjadi seperti tadi sebelumnya. Kita hanya bertumbuh di tanah berbatu yang tipis, jadi kita seolah-olah keren, tapi sebentar dan akhirnya mati. Contoh yang saya kemarin lagi bener-bener jalanin sendiri yaitu adalah saya kemarin sempat makan di satu restoran, luar biasa banget karena mereka menyajikan yang namanya dry age steak. Steak sapi yang sudah melalui proses dry age selama 45 hari. Bayangin, 45 days. Untuk saya bisa makan steak itu, daging membutuhkan waktu 45 hari sampai akhirnya baru bisa dimasak. Bayangin, yang namanya proses dry age itu luar biasa kompleks dan gak mudah. Dan yang paling ribet, lama sekali. Itu tuh butuh tuh yang namanya ditaruh di tempat yang moisture-nya atau apa namanya, udaranya baik dan lain-lain gitu kan, mesti di dry. Dan itu butuh waktu 45 hari, harus ditungguin aja. Lama banget. Tetapi saya perlu bilang, hasilnya ya ampun itu namanya, itu daging terenak yang pernah saya makan seperti ini. Luar biasa, empuknya, rasanya itu bahkan nggak perlu dikasih saus sama sekali, cuman kadang-kadang malah nggak perlu garam sebenarnya. Langsung makan dagingnya aja itu udah rasanya luar biasa. Bener-bener enak banget kalau misalnya bisa cobain dry age steak, ya kan, yang bener gitu ya. Itu beda banget dengan kita cuma sekedar beli daging, langsung kita masak steak gitu doang. Itu rasanya, biasanya kalau misalnya yang kita makan yang sekedar steak biasa, kita harus pakai saus makannya. Kalau orang Indonesia bahkan pakai sambal, ya kan. Jadi makan apapun, mau makan hal semahal apapun, tetap rasanya adalah sambal gitu ya. Nah ini orang Indonesia suka nih, kita suka gini. Tapi pada saat saya coba itu yang namanya daging dry age itu, 45 hari untuk perlu persiapannya. Dan itu ternyata susah banget, dan itu tuh prosesnya adalah moisture atau air di dalam daging itu tuh menguap. Proses yang mungkin bisa dibilang seolah-olah nggak enak karena membuat semua menjadi yang tadinya gede dagingnya itu bisa menjadi kecil. Itu kan benar-benar jadi kondens, tetapi esensinya semua ada di situ. Yang namanya rasanya semua ada di situ, proteinnya ada di situ. Benar-benar itu suatu yang luar biasa. Jadi beda ya, pada saat ada waktu yang diambil, benar-benar untuk mempersiapkan segala sesuatu, pasti hasilnya akan menjadi lebih maksimal. Sampai steak aja, kalau 45 age dry age, itu rasanya beda banget dengan sekedar hanya kita masak steak sirloin biasa. Beda banget, ya harganya juga beda ya. Istilahnya gitu kan, ada kualitas, ada harga memang gitu. Jadi ini bisa dibilang adalah ada satu quote yang bilang demikian. Everything is a learning process. Anytime you fall over, it's just teaching you to stand up the next time. Semua yang kita alami itu adalah proses pembelajaran. Pada saat kita jatuh, sebenarnya itu hanya mengajarkan kita bagaimana kita untuk berdiri selanjutnya. Kalau misalnya kita tidak pernah jatuh, kita tidak pernah tahu gimana caranya kita bisa berdiri. Pada saat kita pernah jatuh, pada saat kita dalam proses yang nggak enak, itu sebenarnya sedang mengeluarkan esensi yang luar biasa, potensi yang luar biasa dari kehidupan kita. Jadi, yang namanya maturity, yang namanya kedewasaan, itu tidak bisa kan orang lahir, bayi tiba-tiba langsung dewasa, langsung ngerti semua. Langsung bisa punya hikmat yang luar biasa. Enggak. Bayi tetap harus melalui proses menjadi anak-anak, belajar di sekolah, belajar sama orang tuanya, menjadi teenagers, masuk ke kuliah dan lain-lain sampai akhirnya mereka bisa mempunyai hikmat yang luar biasa. Bahkan banyak orang-orang di luar sana, entrepreneurs yang mungkin masih muda, sukses, tapi mereka selalu bilang pada saat mereka ngobrol dengan orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman dari mereka, mereka langsung, wow ternyata saya sukses, tapi yang namanya pengalaman tetap itu tidak bisa dibeli dengan waktu, ya kan? Tidak bisa dibeli dengan uang.
Pengalaman itu hanya bisa didapat dengan waktu. Yang namanya Christian maturity, yang namanya kedewasaan rohani kita. Itu nggak bisa kita bertobat, habis itu kita paksa, buru-buru gitu kan kasarnya, langsung kita khotbah, langsung kita bilang orang harus bertobat dan lain-lain. Banyak dari kita yang gegabah ya. Pada saat kita bertobat kan semangat gitu kan. Tetapi yang namanya kedewasaan rohani itu butuh waktu, butuh proses. Kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang berat, kadang-kadang kita bertanya-tanya kenapa. Tetapi semua proses itu Tuhan biarkan supaya kita bisa menjadi dewasa dalam rohani, dalam pengenalan akan Kristus. Jadi ingat tadi yang namanya instant success itu mengorbankan banyak hal. Tadi pas awal saya bilang. Contohnya apa? Simple. Instant success atau instan segala sesuatu itu biasanya akan mengorbankan diri sendiri. Contohnya simple, Crazy Rich yang terjadi sekarang. Mereka seolah-olah sukses secara cepat gitu kan, overnight success. Dalam waktu cepat, dalam waktu setahun, 2 tahun mereka bisa enjoy semuanya, mereka bisa beli semua yang mereka mau. Sosial media bikin semua menjadi hype, tetapi sacrifice-nya apa? Yang mereka korbankan adalah masa depan mereka sendiri. Bayangin, masih muda. Tetapi semua orang ngomongin dengan hal yang gak baik. Reputasi mereka, masa depan mereka bisa dibilang sudah susah banget diselamatkan. Gimana gitu kan? Karena mereka sudah punya jejak yang gak baik. Dengan usia yang masih muda, 20-an, 20 kecil. Jadi kadang-kadang saya mikir, wah banyak orang sukses secara instan, melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Tetapi mereka mengorbankan masa depan mereka yang selama-lamanya. Oke lah, kalau misalnya mereka hanya mengorbankan diri sendiri. Problemnya adalah number 2, mereka mengorbankan banyak orang biasanya. Pada saat ini adalah sesuatu yang instan, yang serba cepat, mengorbankan banyak orang. Pada saat mereka jatuh, banyak orang yang ikut jatuh mau gak mau. Karena mereka biasanya untuk mereka instan sukses, biasanya mereka mengorbankan orang lain. Berapa banyak korban yang terjadi akhir-akhir ini? Karena kasus-kasus yang ada, ya kan? Jadi bisa bayangin, kesuksesan satu orang itu kita jangan lihat hanya seperti demikian. Ingat, hati-hati itu bisa menjadi tekanan dari dunia yang membuat kita terhimpit semak-semak belukar tersebut. Yang terjadi adalah kita harus tumbuh karena everything needs time, semua butuh waktunya. Bahkan yang namanya matahari untuk dia bisa sunrise itu tuh butuh waktu. Ya kan? Dari gelap makin lama makin terang, habis itu sore dan akhirnya menjadi gelap lagi. Matahari aja muternya butuh waktu, nggak instan, ya kan? Apalagi kita. Jadi kita sama-sama ingat ya di sini ya. Gimana caranya jangan sampai kita missing out potensi dan esensi yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan terhadap kita karena kita pengen semua serba sukses kayak tadi. Makannya noodle cup terus, mie instan terus. Sampai kita pada saat nyobain ramen yang di Jepang, wah enak banget. Kita nyobain bakmi aguan, kesana enak banget. Ya kan? Kita pengennya semua serba instan, pakai MSG terus contoh ya. Pada saat kita nyobain the real kaldu, ternyata enak sekali dan very esensinya luar biasa. Pada saat kita berlari serba cepat 100 meter, kita berusaha lari maraton, udah capek duluan. Karena kita udah keburu cepet-cepet 100 meter pertama. Semua butuh waktu. Jadi jangan sampai kita mengorbankan esensi dan potensi yang luar biasa karena kita pengen semua serba instan. My last example adalah dari favorit karakter saya di Alkitab, yaitu dari Daud. 1 Samuel 16 ayat 11b sampai 12, saya bacakan langsung. There is still the youngest. Nah ini waktu itu pada saat si Samuel pengen memberkati kira-kira siapa yang Tuhan pilih untuk menjadi Raja Israel nantinya. Tapi si Jesse bilang, he is tending the sheep. Samuel said, send for him, we will not sit down until he arrives. Jadi Samuel mau nunggu nih sampai anak terakhir si Jesse. So Jesse sent for his youngest son David and had him brought it.
He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, "Rise and anoint him, this is the one." Wow. 1 Samuel 16, di sini jelas banget Samuel dari Tuhan udah memberitahukan kalau ini adalah orangnya. Daud adalah the next leader, the next king. Orang yang dipilih Tuhan adalah Daud. Tetapi pertanyaannya adalah, ini kenapa si Daud nggak langsung, oh ini yang dipilih Tuhan. Oke, kalau gitu, ya udah besok dia langsung jadi raja deh. Si Daud ini yang masih muda ini, yang masih kemerah-merahan, langsung kita jadi raja aja karena dipilih sama Tuhan. Bisa kan sebenarnya. Tetapi yang terjadi adalah Daud disuruh balik lagi, disuruh ngurusin kambing dombanya lagi. Ya udah kamu balik lagi aja, ngurusin kambing dombanya lagi selama berpuluh-puluh tahun. Jadi yang namanya Daud itu tuh dari dia seorang gembala domba, kambing domba, menjadi raja itu tidak tiba-tiba langsung jebrek begitu. Bahkan kalau di Alkitab aja butuh berpasal-pasal dan lama banget drama yang terjadi dalam kehidupan Daud. Ya kan? Jadi di sini ternyata yang terjadi adalah Daud tidak menjadi raja secara instan karena ada sesuatu yang Tuhan pengen supaya dia bisa pelajari. Poin yang bisa kita dapat adalah yang namanya proses. The process brings the promise. Proses yang Daud alami itu adalah yang akan membawa dia, melatih dia menjadi, pada saat dia menjadi raja Israel nantinya. Nah, apa yang terjadi? Yaitu adalah 1 Samuel 17 ayat 34-36, di mana orang Israel pada saat itu ketakutan karena bangsa Filistin mau menyerang dan ada Goliat. Gak ada yang berani melawan Goliat. Satu tentara bangsa Israel. Tetapi Daud berkata kepada Saul, bilangnya gini, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Goliat, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Daud, pada saat dia menghadapi Goliat, dia dengan hebatnya dia bisa bilang, "You know what, Raja Saul? Aku tuh sudah dilatih Tuhan, di mana pada saat saya menjaga kambing domba yang tidak seberapa itu, ada singa, ada beruang, mau menerkam mereka, aku menghajar mereka dan membunuh mereka." Ya kan? Apalagi pada saat ada orang yang dia menjelek-jelekan bangsa pilihan Tuhan. Pasti Tuhan bersama-sama dengan aku memberikan kekuatan dan hikmat kepada aku untuk mengalahkan orang tersebut. Jadi proses Daud menjadi gembala kambing domba itu ialah yang membuat dia menjadi percaya dan yakin kalau Tuhan akan bersama-sama dengan dia pada saat dia mengalahkan Goliat. Kalau misalnya dia tidak menjadi gembala kambing domba, Daud pada saat melihat Goliat akan takut juga. Jadi proses itu penting namanya. Untungnya adalah Daud pada saat dia disuruh ngurusin kambing domba, dia mau balik dan dia ngurusin dengan hati sekali, dengan benar-benar serius. Jadi dia bisa belajar dari semua itu, akhirnya Goliat dikalahkan, dan dari situ itu adalah titik balik Daud, yang tadinya dia tidak ada siapa-siapa, tidak punya nama, tidak dikenal. Tiba-tiba satu bangsa Israel menganggap dia menjadi seorang pahlawan. Tetapi bangsa Israel mungkin tahu cuma dalam waktu 1 hari. Tetapi proses yang dialami Daud itu berpuluh-puluh tahun. Jadi dia tahu kalau misalnya Tuhan lebih besar dari segala macam raksasa. Tuhan lebih besar dari segala macam binatang buas. Makanya kenapa dia juga tahu kalau Tuhan punya rencana yang luar biasa karena dia sudah diurapi dan dipilih. Dan dari situ juga Daud tahu kalau rencana Tuhan adalah untuk dia pasti bisa mengalahkan Goliat. Jadi dia berani untuk melangkah. Dan yang dia bawa adalah hal-hal yang dia tahu di mana Tuhan yang sudah bawa dia untuk mengalahkan Goliat. Sebelumnya kan ditawarin tuh, oh ya pakai pedang, pakai ini, pakai tameng, pakai pengaman, tapi akhirnya Daud lepaskan semua dan dia hanya bawa hal yang Tuhan selama ini bawa dia, yaitu adalah dia pakai slingshot, ya kan? Dan batu.
Dan akhirnya benar-benar dari segala hal yang kecil itu, dari hal yang gak berguna itu, seolah-olah orang-orang lihatnya, kamu mana bisa menang cuma lawan pakai slingshot. Ternyata Tuhan bisa beracara secara luar biasa. Ini semua sama seperti kita. Seberapa kecil kita rasa kehidupan kita, seberapa tidak suksesnya, seberapa jeleknya kita, seberapa kita berasa jauh dari Tuhan, seberapa kita berasa iman kita kecil. You know what? Dari situ juga, pada saat kita berpegang sama Tuhan, pada saat kita setia, pada saat kita trust the process, pada saat kita tidak hanya melihat segala sesuatu yang instan-instan dan kita tidak hanya melihat pressure dari dunia. Di situ juga Tuhan bisa beracara dari segala sesuatu yang kita anggap kekurangan kita. Tuhan bisa beracara secara luar biasa dan bisa membawa kita untuk akhirnya mencapai potensi kita yang secara luar biasa. Sama seperti Daud. Dan sesudah dia memenangkan Goliat pun dia nggak menjadi langsung raja. Butuh waktu bertahun-tahun lagi sampai akhirnya dia menjadi raja. Yang paling penting adalah ingat, setia, taat, selalu berusaha untuk mengenal Kristus lebih lagi. Ya kan? Tuh, Daud dalam perjalanannya selalu dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan dia taat. Nah, harapan kita semua adalah kita sama-sama berdoa supaya semua dari kita tidak tergoda dengan segala macam hal yang instan. Judulnya adalah instantly overrated. Hal-hal yang instan itu rata-rata overrated. Rata-rata hal yang ternyata tidak seindah dari apa yang kita pikirkan. Ternyata proses itu adalah yang lebih indah, di mana kita bisa bersyukuri, kita bisa mensyukuri dan kita bisa belajar lebih banyak dari situ, menjadi melengkapi potensi yang sepenuhnya dari Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Mari saat ini kita sama-sama doa untuk doa tutup. Sebelum itu mungkin saya juga mau tanya nih kepada teman-teman yang mungkin belum pernah terima Kristus atau belum pernah kenal Kristus. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa, wow, aku mau dong punya kekuatan, aku mau dong Kristus beracara dalam kehidupan aku mau makin mengenal Kristus. Mari kita sama-sama doakan doa ini yang saya akan bacakan bareng ya. Oke, let's pray together. Dear Jesus, today I give you my life. I choose you as my Lord and my Savior. Please help me, forgive me, because I need you. Today I surrender all, I want to follow you, and in Jesus' name, amen. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami semua, Engkau sudah bukakan hati kami, hikmat kami, pikiran kami. Untuk kami makin mengerti mengenai kebenaran firman Tuhan, dan supaya kami tidak mudah untuk digoda dengan banyak tekanan dunia yang namanya semua serba instan, semua serba crazy rich, semua serba sukses dan lain-lain. Tapi kami percaya, kami tahu kalau Tuhan yang punya rencana, Tuhan adalah rencana yang luar biasa, dan kami mau taat terhadap proses yang Engkau berikan terhadap setiap kami. Kami tahu rencana Engkau adalah rencana yang terbaik, dan timing Engkau, waktu Engkau adalah waktu yang terbaik untuk setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa, semua katakan, amin, amin, amin. Thank you and Jesus bless you.